Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat, kembali lagi bersama saya Niputu Eni Suarditi, CGP Angkatan 10, Kabupaten Buleleng dari SMK Negeri 1 Singaraja. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kembali mengenai demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi yang merupakan bagian dari modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Adapun 3 tahapan dari segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan atau alasan tertentu. Pada tahapan ini, guru harus merubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Pada tahapan ini, guru akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangun motivasi internal. Kemudian, mengaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dimiliki. Kasus 1. Pagi ini Bu Eni sedang mendapat piket di depan sekolah untuk menyambut siswa. Rindu adalah siswa kelas 11 akuntansi yang datang tergesa-gesa tiba-tiba berbalik karena baru sadar salah memakai pakaian seragam sekolah. Selamat pagi Rindu. Tadi Ibu lihat Rindu berbalik, dan sekarang tangan Rindu gemetar. Apa Rindu takut? Rindu, ya takut adalah sesuatu hal yang wajar. Ibu juga dulu pernah takut, tetapi setiap tindakan pasti ada alasannya. Kenapa Rindu merasa takut? Jadi saya sangat menyenangkan seragam. Sekarang kan hari Selasa yang seharusnya memakai seragam putih, tapi saya memakai seragam putih. Baik Rindu, ya tidak apa kamu lupa. Teman-teman kamu yang lain juga dulu pernah lupa. Namun, segala tindakan pasti ada alasannya. Kenapa Rindu bisa salah memakai seragam? Itu karena saya bangun ketinggalan Bu, jadi saya memakai seragam itu ketinggalan. Terima kasih Rindu, kamu sudah jujur ya, karena kamu cepat-cepatan memakai seragamnya. Kira-kira menurut Rindu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Keyakinan itu dulu dari saya menggunakan seragam dan sesuai dengan ketentuan. Benar sekali Rindu. Nah, untuk memperbaiki kesalahan yang kamu buat, apa yang akan kamu lakukan? Saya berjanji saya akan tidur lebih awal sehingga besok pagi saya bisa bangun lebih awal. Dan juga saya berjanji saya akan mempersiapkan peralatan tulis dan juga seragam sekolah. Ya, bagus sekali. Nah, kira-kira setelah Rindu melaksanakan rencana tersebut, Rindu ingin menjadi murid seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang disiplin. Ya, terima kasih Rindu karena sudah mempunyai rencana bagaimana Rindu akan memperbaiki kesalahan yang Rindu buat. Ya, untuk sekarang silakan Rindu kembali ke kelas. Setelah berbicara dengan Bu Eni, saya merasa lebih lega dan tenang karena awalnya saya ingin pulang karena saya salah mengenakan seragam sekolah. Tetapi Bu Eni menjelaskan kalau lupa dan melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar, tetapi yang diperlukan adalah kejujuran. Jadi di sini saya akan berjanji saya akan tidur lebih awal dan mempersiapkan peralatan sekolah serta seragam di hari sebelumnya. Terima kasih Bu Eni. Pengalaman ini akan saya ingat selalu untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Kasus 2. Merta dan Santa, siswa kelas 11 akuntansi, terlibat pertengkaran. Merta membentak dan mencoret buku latihan Santa, karena Santa menyontek tugas akuntansi Merta. Kejadian ini dilaporkan oleh ketua kelas kepada Bu Eni. Apa
Kelihatannya Maka sangat marah. Ya, Bu. Terus Santa kenapa sangat sedih? Saya nggak bisa buat akuntansinya, Bu. Pokoknya saya lihat tugasnya mah. Oh, seperti itu. Marah ataupun sedih itu hal yang wajar. Ya, ibu juga pernah marah dan ibu juga pernah merasakan sedih. Namun, tindakan yang kalian lakukan tentu pasti ada alasannya. Boleh ibu tahu apa alasannya mereka marah? Jadi saya terus sampai tugas saya, Bu. Jadi saya bentak dan coret buku bentaknya. Oh, begitu ya. Sudah belum bertanya. Nah, kalau Santa, kenapa Santa sedih? Pokoknya saya nggak bisa mengerjain tugasnya, Bu. Terus tidak bisa main. Tapi malah saya dicoret. Yang mana ibu punya Santa yang dicoret? Ya, terima kasih karena kalian sudah berterus terang, mencoret, menyontek, membentak. Ya, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Ya, kita sudah tahu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Keyakinan saya menghormati. Nah, kalau Santa, Saya keyakinan kelas mandiri. bagus ya, saya sudah menyadari kesalahan kalian. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, kalau saya minta maaf pada Santa, menghapus coretan ibunya dan belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, Bu. Kalau Santa gimana? Kalau saya mau minta maaf dulu sama Marta, Bu. Terus selanjutnya saya akan lebih giat lagi belajar untuk tugas akuntansi. Nah, jika kalian sudah memperbaiki kesalahan, kira-kira kalian ingin menjadi murid seperti apa? Saya ingin dari orang yang lebih sabar. Kalau Santa? Saya mungkin akan lebih maju lagi dalam memahami. Ya, bagus ya. Merta, Santa, kalian sudah memiliki rencana untuk memperbaiki kesalahan yang kalian lakukan. Ya, sekarang kalian perbaikan dulu. Maaf ya Santa, bentar kamu. Aku yang Iya, apa? Ya, sekarang kalian boleh kembali ke kelas. Saya setelah konseling dengan Bu Eni, saya merasa lebih lega. Awalnya saya sangat marah karena Santa terus-terusan mencontek tugas saya, dan waktu itu saya langsung bentak dia. Tapi waktu itu saya udah sangat-sangat kesal. Tapi dengan konseling dengan Bu Eni, saya jadi sadar kalau menjadi marah itu adalah hal yang wajar. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola emosi kita dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Saya juga belajar untuk menghormati orang lain di keyakinan kelas saya. Terima kasih Bu Eni, saya berjanji akan belajar jadi pribadi yang lebih sabar dan lebih baik lagi. Saya merasa sangat sedih ketika harus dibentak dan dicoret-coret bukunya oleh kakek. Saya sadar bahwa menyontek adalah hal yang salah. Tetapi saya melakukan itu semua karena saya memang tidak mengerti dengan tugas akuntansi yang diberikan. Ketika bimbingan dengan Bu Eni, artinya saya sadar bahwa sedih adalah hal yang wajar, tetapi menyontek bukanlah solusi. Selanjutnya, saya akan lebih mandiri dan lebih rajin lagi untuk belajar supaya tidak perlu melihat contekan lagi untuk mengerjakan sebuah tugas. Terima kasih Bu Eni atas bimbingannya. Saya jadi mengerti bahwa menyontek adalah bukanlah solusi ketika kita berada di dalam sebuah kesulitan, melainkan adalah sebuah tanggung jawab untuk mengerjakan tugas tersebut. Demikian demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi bagian dari modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih.